Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya dan teman-teman di program Bin Salim, Bincang Santai Pelajar Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa untuk melanturkan salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini kita sedang bersama narasumber kita, yaitu Ustadz Muhammad Rofliah Dila SPD. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Lancar puasa hari ini Ustadz? Insyaallah sampai maghrib. Amin. Jadi gini Ustadz, saya ingin menyampaikan pertanyaan. Apa aja sih manfaat kita berpuasa selama ini Ustadz? Baik. Kalau kita kaji manfaat berpuasa, tentu semua perintah Allah itu mengandung manfaat untuk hamba-hambanya yang mengimaninya. Banyak sekali manfaat. Dan berpuasa, terutama puasa di bulan Ramadan ini, manfaatnya diantaranya yang pertama, kita bisa menundukkan hawa nafsu. Hawa nafsu memang tidak bisa dihilangkan. Kita bisa menundukkannya dengan melatih, diantaranya menjaga makanan dan minuman kita. Mulai dari fajar sampai tenggelamnya matahari, itu maghrib, jadi kurang 13 jam, disitulah kita menahan ya, makanan dan minuman yang tadinya halal ya, dibolehkan, itu diatur supaya tidak berlebihan di siang hari, sehingga insya Allah nafsu kita bisa ditekan, yang itu akan membuat kita lebih bisa melaksanakan berbagai amal ketaatan baik di siang harinya ataupun di malam harinya. Itu yang pertama. Manfaat berikutnya dari berpuasa ini ialah melatih kepekaan sosial kita. Yang namanya berpuasa, kita akan merasakan lapar dan dahaga. Sebagaimana orang-orang yang mungkin di luar Ramadan mereka sudah terbiasa dengan yang namanya lapar dan dahaga ini. Sehingga kepekaan sosial kita bisa terasa selama bulan suci Ramadan ini, merasakan bagaimana yang dirasakan saudara-saudara kita. Kalau kita lihat di Palestina, bahkan mereka tidak tahu kapan waktu untuk berbuka, kapan waktu untuk bersahur, karena memang hampir mungkin beberapa hari mereka tidak tahu yang namanya makan dan minum. Sehingga kita masih bersyukur. Nah, kepekaan sosial ini bisa diasah dengan berpuasa, merasakan bagaimana yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, dan kita insya Allah akan tumbuh yang namanya kesyukuran dalam hati kita, rasa empati ya, bahwasanya saudara kita sebagaimana mereka merasakan, juga kita ingin bagaimana hati kita juga punya rasa kepekaan itu. Ketiga ialah melatih ingatan kita, melatih rasa pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap setiap gerak-gerik kita. Inilah yang membuat kita merasa muraqabah namanya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan niat kita berpuasa semenjak fajar sampai tenggelamnya matahari, kita tahu Allah mengawasi setiap gerak-gerik kita, bahkan apa yang ada di dalam hati kita. Sehingga dengan itu, di luar Ramadan kita sadar Allah terus mengawasi hamba-hambanya, tidak hanya di Ramadan ya, seumur hidup kita. Insya Allah kepekaan kita terhadap pengawasan Allah atau disebut dengan muraqabah ini akan membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebutkan an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepadanya seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka yakinlah dia melihat. Itu barangkali beberapa manfaat pada puasa Ramadan. Bagaimana puasa dapat membantu meningkatkan kesadaran spiritual dan hubungan dengan Allah? Puasa Ramadan ini kan sebagaimana orang yang diseru adalah orang yang beriman.
orang yang beriman itu sebagai bagian daripada penggugah. Maksudnya orang-orang yang merasa beriman dia tergugah untuk bisa puasa. Apa endingnya? Endingnya la'allakum tattaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa. Madrasah Ramadan, katakanlah selama bulan suci Ramadan mereka ditempa, kesadaran spiritualnya akan terasa. Ketika sendiri dia tahu dia sedang berpuasa, Allah Maha tahu gerak-geriknya tadi. Kemudian ketika bersama dia semangat untuk bisa mendirikan ketaatan, di antaranya seperti tarawih, tadarus, kemudian juga bangun ya ketika sepertiga malam terakhir untuk sahur, dan tidak meninggalkan perintah-perintah Allah, di antaranya sholat 5 waktu, menjauhi larangan Allah. Nah ini selama 1 bulan penuh ya, terlatih supaya sadar inilah yang sebenar-benarnya orang yang beriman yang ingin dekat dengan Allah. Endingnya tadi lah orang yang bertakwa itu ya, kalau secara tarifnya imtitsalul awamirillah wa jitnabun nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Namun lebih daripada itu, orang yang bertakwa itu dia punya hubungan yang dengan keseharian sudah terlatih tadi, dia terbiasa di luar Ramadan. Nah, itu tadi kesadarannya semakin kuat di luar Ramadan. Ini Ustadz, kita kan sedang masuki bulan puasa, menahan lapar dan dahaga. Apa benar puasa dapat menjadi diet yang bagus? Ini agak beda ya pertanyaan. Jadi diet itu di luar Ramadan pun bisa dilakukan. Memanfaatkan puasa untuk diet sebenarnya sah-sah saja. Yang penting niat awalnya bukan hanya untuk diet tadi. Nah, niatnya ya tentu lillahi ta'ala, tidak boleh niat real diet. Nanti salah ya, jadi istilahnya cipratannya saja, bonusnya ya. Lalu memungkinkankah kira-kira seorang itu bisa dengan puasanya itu ya diet? Ini sebenarnya orang ahli gizi atau mungkin ahli kesehatan yang layak untuk menjawabnya lebih detail. Hanya pernah juga membaca ada yang namanya program diet, itu namanya intermittent fasting. Nah itu yaitu mengatur jendela makan, ada yang 24 jam satu kali makan, ada yang 13 jam, ada yang 16 jam. Nah ini kalau kita kaitkan dengan puasa tidak jauh beda. Anggaplah kalau kita tidak makan dari jam 5 ya subuh sampai maghrib, kira-kira 13 jam. Intermittent itu ada yang seperti itu. Nah, 13 jam, ada yang 14 jam, ada yang 16 jam, banyak-banyak, macam-macam. Dan itu bedanya kalau intermittent ini mereka tetap boleh untuk minum dan makan makanan yang rendah kalori, rendah lemak. Sementara kita puasa tentu tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Tapi insya Allah bisa berhasil kalau tadi ya tidak menjadikannya tujuan utama, nanti salah niat tidak boleh berpuasa. Gitu ya. Oke, itu. Alhamdulillah, demikianlah Bin Salim edisi kali ini. Kita berjumpa di Bin Salim edisi berikutnya. Terima kasih kepada narasumber Ya, telah sama-sama. meluangkan waktunya. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.